Halo teman-teman, nama saya Carmen Gabriela Mateos. Saya dari Program Studi Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan nomor NIM 2024010211. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Salah satu indikator keberhasilan siswa dalam belajar adalah kemampuannya mengungkapkan gagasan secara lisan di dalam kelas dalam satu lingkup mata pelajaran menurut Abidin. Sedangkan menurut Syah, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Sementara itu, menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi, artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujud berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Sedangkan menurut Mulgrave tahun 1958 mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Selanjutnya, dikatakan bahwa berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semintik, dan linguistik secara ekstensif sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Jadi, pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain menurut Effendi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Seyogianlah seseorang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan menurut Tarigan. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seseorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan antara tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, dan data, mendeskripsikan benda, dan berbagai kegiatan informasional lainnya. Yang kedua ada reaktif. Tujuan reaktif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar,
sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicaraan. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, candaan. Namun demikian, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk hiburan, dengan syarat tidak dilakukan dengan tendensi penghinaan, penghakiman, dan berbagai bentuk penekanan psikologis serius yang lain. Yang ketiga adalah tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain atau bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Yang keempat adalah tujuan argumentatif. Tujuan ini merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik menurut Abidi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat keterampilan berbicara. Hampir semua pembesar yang tercatat sejarah dan bos besar di dunia sangat terampil dalam berbicara. Contohnya, Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Sebab berbicara adalah salah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana berbagai pengetahuan antar kelompok dan individu yang efektif. Manfaat keterampilan berbicara adalah komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, menambah level nilai dalam diri, dan yang terakhir adalah bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lalu kita masuk ke dalam prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Pelaksanaan pembelajaran berbicara akan mampu belajar dengan baik jika seorang pendidik memahami benar prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara tersebut adalah: pembelajaran berbicara harus ditunjukkan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat dikemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan oleh guru dengan sungguh-sungguh agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, menurut Abidin. Selanjutnya adalah jenis-jenis berbicara. Pengklasifikasian jenis-jenis berbicara dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan berita dalam situasi formal. Yang kedua adalah jenis berbicara berdasarkan tujuan berbicara.
Tujuan berbicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama berbicara untuk menghibur, yang kedua berbicara untuk menginformasikan, yang ketiga berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi, yang keempat berbicara untuk meyakinkan, dan yang kelima berbicara untuk menggerakkan. Yang ketiga adalah jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara antar kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi apabila seseorang berbicara dengan satu pendengar atau 4 mata. Berbicara dalam kelompok kecil terjadi apabila ada sekelompok kecil 3-5 orang dalam pembicaraan itu. Berbicara dalam kelompok kecil ini sangat bagus untuk pembelajaran bahasa atau untuk siswa yang malu berbicara. Adapun berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar yang jumlahnya besar. Misalnya mengajar dengan jumlah siswa yang cenderung banyak atau ketika Anda menjadi pemandu acara. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang kelima adalah jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Berbicara berdasarkan metode penyampaian ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak atau impromptu, metode tanpa persiapan atau extemporan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Metode mendadak terjadi apabila secara tiba-tiba seseorang diminta berbicara di depan khalayak tanpa ada persiapan sama sekali. Metode tanpa persiapan adalah tanpa adanya persiapan naskah. Jadi, pembicara masih mempunyai waktu membuat persiapan-persiapan khusus yang berupa kerangka pembicaraan atau catatan-catatan penting tentang urutan, uraian, dan kata-kata khusus yang harus disampaikan. Metode membaca naskah banyak digunakan pembicara ketika penyampaian suatu pernyataan, kebijakan, atau keterangan secara tertib dalam pidato-pidato resmi, pidato kenegaraan, pidato radio, dan sebagainya bagi pembicara yang kurang berpengalaman. Metode ini sangat membantu, tetapi dapat pula menghambat karena semua sudah terdapat dalam naskah sehingga kurang tampak adanya spontanitas yang segar serta kurang adanya hubungan kontak mata antara pembicara dan pendengar. Adapun metode menghafal menunjukkan bahwa pembicara sudah mengadakan rencana atau membuat naskah dan menghafal naskah. Apabila pembicara hanya sekedar mengucapkan apa yang ia hafalkan tanpa menghayati, menjiwai apa yang diucapkannya, serta tidak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan istilah dan kondisi yang melatari pembicaraan itu, dapat dipastikan bahwa pembicaraan menjadi tidak menarik, membosankan, dan meletihkan pendengar. Sebaliknya, ada juga pembicara yang berhasil dengan metode ini. Hal ini terjadi karena pembicaraan tanggap terhadap situasi dan kondisi yang melatari pembicaraan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang, yaitu adalah faktor kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya walaupun sekecil apapun sebagai sumber ide. Sebaliknya, seorang yang tidak tanggap terhadap fenomena tidak akan mampu menghasilkan gagasan walaupun sebuah peristiwa besar terjadi pada dirinya. Yang kedua adalah kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya
untuk menjelaskan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Kemampuan penggunaan kognisi dan atau imajinasi ini sangat berhubungan dengan tujuan pembicara yang akan ia lakukan. Yang ketiga adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya, faktor bahasa pembicara yang baik hendaknya menguasai benar seluruh tataran linguistik dan fenomena sehingga sinematik pragmatik sehingga ia akan mengemas ide tersebut secara tepat makna dan tepat kondisi. Selain itu, kemampuan ini juga dapat berhubungan dengan organ berbicara seseorang. Seorang pembicara yang mengalami kelainan dengan organ penghasil bunyinya dan mengalami hambatan ketika berbicara. Misalnya, seseorang yang cadel akan kesulitan melafalkan huruf R, sehingga tuturan yang dihasilkannya menjadi kurang sempurna. Selanjutnya adalah kemampuan psikologis. Kemampuan ini berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Seseorang yang mampu mengemas ide dengan baik bisa saja kurang mampu menyampaikan ide tersebut secara lisan karena terganggu oleh ketenangan ketika berbicara atau bahkan ia menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian, gugup, dan mendapatkan tekanan ketika berbicara. Yang kelima adalah kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Gaya juga berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicaraan seperti ekspresi, kesanggupannya membangun komunikasi interaktif, dan bahkan berhubungan penampilan berbagai berpakaian berbicara. Menurut Iskandar dan Dadang, ada beberapa faktor penunjang keefektifan berkebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor-faktor kebahasaan menjadi penunjang keaktifan berbicara yaitu ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, ketepatan sasaran pembicaraan. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keaktifan berbicara yaitu sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara juga sangat menentukan, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan terakhir adalah penguasaan topik. Selanjutnya adalah prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang mendasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan yang terakhir, tahapnya adalah penyampaian ide. Sejalan dengan kondisi ini, pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kemasan pembelajaran yang terstruktur dengan baik yang tercermin lewat prosedur pembelajaran yang bertahap. Tahapan tersebut meliputi tahapan prabicara, tahapan bicara, dan tahapan pasca bicara. Sejalan dengan uraian di atas, menurut Lioma, mengemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan orientasi terhadap pengembangan individu. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dan pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Yang kedua adalah tahap pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Yang ketiga adalah tahap pemproduksian.
Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, siswa hendaknya dibekali pengetahuan terutama tentang pengetahuan artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai keterampilan berbicara. Terima kasih atas waktunya, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.